Selamat sore, Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Majelis Hakim. Saya diminta oleh pemohon nomor 79 dan saya dari Nusa Tenggara Timur khusus memberikan keterangan. Terima kasih. Silakan, pemohon disuruh menerangkan apa nih? Ini adalah perkara 79. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kepada saudara saksi hendaknya memberikan keterangan apa adanya. Saya menjadi advokat sejak tahun 1986. Dan perjalanan ini datang sampai pada tahun 2001. Ketika saya ke Jakarta, maka saya diajak oleh Sekjen HAPI untuk melakukan rapat di satu tempat yang katanya itu namanya tempatnya Pak Denny Kailiman. Di situ orang-orang yang saya kenal, salah satunya Dr. Hernan Boyong dan Ketua SPI, kebetulan orangnya anggota DPR RI dan saya kenal. Waktu itu ada satu kesepakatan dibentuk satu wadah sebagai cikal bakal untuk mendirikan advokat, wadah tunggal advokat dalam rangka menyongsong undang-undang advokat yang saat itu sementara dibahas di DPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahun 2002 ada surat dari DPP HAPI, kebetulan saya ketua DPD HAPI NTT, yang dilampiri dengan satu pernyataan dari ketua umum dan sekjen 7 organisasi yang menyatakan mereka bersepakat membentuk satu wadah dan satu-satunya bernama KKAI. Dan kami di daerah diminta untuk memberikan dukungan, membuat kesepakatan yang sama untuk mendukung wadah ini untuk sebagai embrio menjadi membentuk wadah tunggal organisasi. Yang ketiga, setelah diundangkan undang-undang advokat, maka DPP HAPI kembali memberitahukan kami untuk memberitahukan kepada anggota untuk menyiapkan berkas-berkas dokumen-dokumen untuk diverifikasi oleh KKAI dengan 8 organisasi yang diakui di dalam undang-undang. Dan kami melaksanakan itu. Kami sebagai ketua menyampaikan kepada 44 anggota HAPI yang sudah memiliki SK Menteri dan SK Pengadilan Tinggi mengirimkan segala dokumen yang dimintakan oleh 8 organisasi dan KKI dengan mengirimkan uang sebesar 350.000 ke rekening BCA atas nama Julius R. dan Denika. Tetapi dalam perjalanannya dari 44 orang ini hanya 42 mendapatkan kartu KKI sedangkan yang 2 tidak pernah dapat kartu. Hal ini berlanjut sampai dengan saat ini. Bahwa 2 anggota HAPI NTT yang notabene sudah memiliki SK, sudah beracara sekian lama tahun, sampai detik ini saya ke sini belum memiliki kartu. Uang sudah diserahkan. Seterusnya, sementara menunggu teman-teman untuk mendapatkan kartu KKAI, maka DPP HAPI memberitahukan kami untuk membentuk panitia pendidikan advokat dengan standar biaya 3 juta terendah sampai 5 juta. Dan kami membentuk itu. Setelah kami mengumumkan, banyak peminat. Tetapi ketika disodorkan kewajiban harus membayar 3 juta sampai 5 juta, maka seluruhnya mengundurkan diri karena mereka adalah baru belajar magang dan rata-rata anak petani dan nelayan yang tidak mampu. Sebagai ketua DPD HAPI NTT, saya melakukan rapat dan saya memutuskan kami NTT tidak mengikuti standar Jakarta, tapi kami lebih menyesuaikan dengan daerah kami. Maka hanya mengungut dana 2 juta. Dan kami melakukan pendidikan itu pun hanya 12 orang.
Setelah selesai pendidikan, maka ada surat lagi dari DPP HAPI. Melampirkan satu SK panitia ujian advokat yang menunjuk sekian daerah, kota untuk sebagai tempat ujian advokat. Dan saat itu yang menjadi panitia itu tiba-tiba ada yang namanya Peradi. Setelah saya sebagai ketua dan melakukan rapat, ternyata wilayah Indonesia Timur yang rata-rata daerah kepulauan yang begitu sulit, tidak satu kota pun ditunjuk oleh panitia sebagai penyelenggara ujian. Kami segera melakukan rapat dan memberikan protes bahwa panitia ujian advokat sangat diskriminatif dan tidak menghargai kami dan tidak mengetahui apa yang kami alami dan kesulitan kami di Indonesia Timur. Suratnya ada, akan saya serahkan kepada pemohon untuk dijadikan alat bukti. Surat kami dengan tembusan ke yang namanya Peradi, maka pada surat kami tertanggal 11 November 2005. Maka tanggal 13 Desember 2005, panitia ujian Peradi mengirimkan surat kepada kami menolak permohonan kami bahwa Indonesia Timur tidak layak menjadi kota di Indonesia Timur belum bisa menjadi penyelenggara ujian karena jumlah pesertanya terlampau sedikit. Saat itu kami menelpon bahwa kami panitia di daerah tidak butuh honor, yang penting anak-anak ini bisa diselamatkan. Tetapi ternyata tetap tidak dihargai. Dengan adanya surat 13 Desember 2005 dari panitia ujian Peradi, maka pada tanggal 7 Januari 2006, DPD HAPI NTT kembali menyurati DPP HAPI sebagai induk organisasi, menanyakan apa sesungguhnya Peradi, kapan dibentuk, siapa yang bentuk, apakah Peradi sebagai majikan dari 8 organisasi yang diakui di dalam undang-undang. Jika Peradi, dalam surat itu juga, kami menyatakan bahwa jika Peradi ingin menjadi wadah tunggal advokat, maka yang harus diurus adalah membentuk DPD, DPC di seluruh Indonesia, agar memenuhi syarat sebagai organisasi, melakukan musyawarah nasional, agar disahkan ADART, disahkan logo dan bendera, disahkan kepengurusan tingkat nasional, dan ditentukan priorisasi dalam berorganisasi. Bukannya Peradi serta merta belum diakui oleh daerah-daerah dan melakukan ujian. Suratnya ada, akan kami serahkan. Bahwa selanjutnya DPP HAPI kembali menyurati kami untuk mengirimkan dokumen ke Peradi melalui HAPI untuk diverifikasi lagi. Kami merasa bahwa kami sudah memiliki kartu identitas yang diberikan oleh KKI yang bersama-sama dengan oleh 8 organisasi, termasuk organisasi induk saya. Maka kami melakukan rapat lintas organisasi di Nusa Tenggara Timur dengan satu keputusan yang berjudul Advokat NTT menggugat kembalikan hak-hak dan kedaulatan kami Advokat Timur. Suratnya ada, akan saya serahkan. Selanjutnya, fakta lain yang kami alami, bahwa ketika anak-anak hasil didikan kami mendaftar untuk mengikuti ujian di Bali, oleh panitia dan Peradi menolak dengan alasan sertifikat yang dikeluarkan oleh HAPI NTT tidak diakui. Kami menghubungi panitia di Denpasar dan jawaban yang kami dapat bahwa sertifikat tidak diakui bukan karena kualitas, tapi 10% dari pungutan belum diserahkan ke Peradi. Selanjutnya, 7 anggota yang berkasnya ditolak, sertifikatnya ditolak, berkas dikembalikan, tetapi sampai saat ini uang pendaftaran per orang Rp700.000 tidak pernah dikembalikan. Sertifikat tidak diakui, tidak ujian, tapi uang sah dan diterima oleh Peradi, panitia di Bali.
Selanjutnya fakta lain sebagai ketua DPD bahwa DPP HAPI tidak pernah menjelaskan keberadaan KKAI, padahal sebagai anggota waktu itu juga tidak menjelaskan kepada DPD HAPI NTT sebagai bagian dari HAPI. Maka pada tanggal 23 Maret sampai 25 Maret 2007, HAPI melakukan Rapimnas di Jakarta. Waktu itu Ketua DPN Prade yang terhormat Dr. Otto Hasibuan hadir di situ memberikan penjelasan, dan saya orang yang sangat menentang. Mungkin beliau kalau masih ingat bahwa saya pernah menyatakan bahwa saya berhadapan dengan seorang doktor ilmu hukum, tapi berorganisasi saya lebih hebat karena saya kelas 2 SMA ketua OSIS. Jadi saya sudah, bagaimana ADART tidak pernah kami tahu, tidak pernah dikirim kepada kami, kok bagaimana kami tunduk? Dan itulah persoalan-persoalan, dan dari serentetan persoalan tidak adanya kejelasan dari dalam organisasi induk kami HAPI tentang Peradi, tentang keberadaan KKI, maka pada tanggal 24 Maret kami DPD dan DPC HAPI seluruh Indonesia yang hadir waktu itu meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekjen, karena waktu Ketua Umum Peradi menjelaskan bahwa Sekjen dan Ketua Umum ikut menandatangani akta notaris. Dan kami merasa, DPD HAPI seluruh Indonesia merasa bahwa kami tidak pernah memberikan wewenang apapun kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk mewakili organisasi HAPI menghadap notaris dan menandatangani surat apapun. Oleh karena itu, kami meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekjen, dan saat itu Rakernas dirubah menjadi Munaslup dan membubarkan DPP HAPI waktu itu. Dan korbannya adalah Ketua Umum waktu itu Pak Jemi, dan Sekjen adalah Ibu Elsa. Dan dibubarkan waktu itu juga, dan kami membentuk baru. Saya kira itu saja pengalaman saya sebagai ketua organisasi DPD HAPI NTT. Sedangkan hal-hal lain tentang keberadaan